Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan sampai saat sekarang ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu Bapak Muhammad Endra, SEMM, dan seterusnya kepada teman-teman yang saya cintai. Baiklah, kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Sumber Daya Manusia yang beranggotakan saya sendiri, Windy Desriliani, sebagai moderator, Salsabila sebagai penyaji, Willy Delvita sebagai penyaji, dan yang terakhir Yesi Sintia Gunawan sebagai penyaji. Pengertian audit SDM. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Proses audit SDM tersebut terdiri atas 6 langkah. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan gagasan dan makna audit SDM dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. Yang kedua yaitu memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. Yang keempat, proses dari audit tersebut ialah menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, proses dari audit tersebut ialah membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Dan yang terakhir, proses dari audit SDM tersebut ialah memasuki berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Tujuan dari norma audit adalah yang pertama, menanamkan pengertian atas peran dan tanggung jawab Departemen Audit kepada level manajemen, badan atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan audit. Yang kedua, menetapkan dasar sebagai pedoman dan pengukuran tugas-tugas audit. Yang ketiga, perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas audit. Manfaat audit SDM ini antara lain, yang pertama, mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi. Yang kedua, mengingatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis. Yang ketujuh, memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap ketentuan-ketentuan ilegal. Yang kedelapan, mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang efektif. Yang kesembilan, menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan di dalam Departemen Sumber Daya Manusia.
Tujuan audit SDM. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut, antara lain: 1. Menilai aktivitas dari fungsi SDM. 2. Menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. 4. Mengidentifikasikan berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. 5. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan aktivitas berbagai program atau aktivitas SDM. 6. Mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.